Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Andriani dengan NIM 2020 008170. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulang kembali materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dengan mata kuliah perilaku organisasi guna untuk menyelesaikan tugas UTS saya. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai organisasional behavior atau perilaku organisasi. Di sini, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam satu organisasi atau kelompok tertentu. Menurut persepsi, yaitu suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, dan perorganisasian dan menginterpretasikan atas info yang diterimanya dari lingkungan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama faktor karakteristik yang mempersepsikan, yang kedua karakteristik yang dipersepsikan, dan yang ketiga konteks situasi. Lalu apa saja karakteristik perceiver, yaitu kebutuhan, pengalaman, serta norma-norma, sikap, kepribadian. Lalu implikasi persepsi terhadap sikap kerja, yaitu disiplin kerja, kepuasan kerja, dan komitmen pada perusahaan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai organisasional diversity in organisasional. Pengertiannya yaitu kondisi perbedaan atau ketidaksamaan dalam aspek latar belakang pendidikan, kepribadian. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman yaitu karakteristik demografis, tingkat-tingkat keragaman, dan diskriminasi. Next yaitu karakteristik biografis, yaitu mencakup tentang umur, jenis kelamin, dan ras atau etnis, lalu disabilitas, masa kerja, dan agama. Tingkat keragaman ini terbagi menjadi dua, yaitu keragaman level permukaan dan keragaman level dalam. Lalu hambatan dalam menerima berkeberagaman ini yaitu prasangka, kesukuan, stereotipe, kecenderungan menyalahkan korban, diskriminasi, melibatkan semua orang dalam memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Materi yang ketiga yaitu personality and values atau kepribadian dan nilai. Nah, faktor yang mempengaruhi kepribadian ini yaitu faktor keturunan yang meliputi berfokus pada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak. Lalu yang kedua menyangkut tentang berfokus pada anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir. Yang terakhir yaitu meneliti konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan ini adalah tempat kita tumbuh dan dibesarkan, atau norma dalam kekeluargaan, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh lainnya yang dialami. Lalu sifat-sifat kepribadian ini yaitu ekstrovert vs introvert, pemikir dan vs perasa, sensitif versus intuitif, dan memahami versus menilai. Lalu menilai kepribadian ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan survei mandiri, survei peningkatan oleh pengamatan, dan ukuran proyeksi. Evaluasi kepribadian juga dibagi menjadi 2 elemen, yaitu harga diri atau self-esteem dan lokus kendali. Selanjutnya yaitu nilai lintas kultur. Itu menyangkut tentang jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus dengan feminitas, lalu
penghindaran ketidakpastian. Yang terakhir yaitu orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek. Di sini jenis-jenis karakteristik kepribadian juga pada pekerjaan dibagi menjadi realistis, stabil, investigatif, sosial, konvensional, gear, dan artistik. Materi yang keempat yaitu perception and decision making. Di sini persepsi adalah suatu proses di mana individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan di sekitar mereka. Namun, apa yang melakukan persepsi seseorang dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif. Lalu, ada teori hubungan, yaitu atribut teori, menentukan apakah perilaku itu merupakan penyebab eksternal atau internal bergantung pada 3 faktor, yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Lalu faktor yang mempengaruhi persepsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor situasi. Itu berkaitan dengan waktu, keadaan kerja, keadaan sosial. Lalu yang kedua, faktor target, yaitu kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, dan kedekatan serta kemiripan. Yang terakhir yaitu faktor perilaku organisasi. Itu menyangkut dengan sikap, motif, dan minat, pengalaman, dan ekspektasi. Serta di sini ada penyimpangan persepsi. Itu dibagi dalam beberapa hal, yaitu menyadari kapan faktor perseptual dapat mempengaruhi persepsi seseorang, lalu mencari informasi lain untuk mengonfirmasi yang kita tangkap, meluruskan persepsi seseorang melalui meminta umpan balik ketika mereka mempersepsi suatu situasi yang menyimpang. Yang keempat yaitu menghindari penyimpangan yang umum terjadi seperti stereotipe, halo efek, dan lain-lain. Yang terakhir itu menghindari terjadinya pengatribusian yang salah dengan cara menganalisis berbagai faktor yang dapat mengakibatkan kesalahan dan pengatribusian. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Ini dibagi menjadi 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu aktivitas yang integrasi. Yang dimaksud itu yaitu penelusuran kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu aktivitas desain, merupakan tindakan terjadi penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Dan yang ketiga yaitu aktivitas memilih. Itu memilih tindakan tertentu dari yang tersedia. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ini yaitu ada 3 faktor internal organisasi, seperti kesediaan dana, SDM, perlengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Faktor eksternal organisasi seperti keadaan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Lalu faktor yang keempat yaitu kesediaan informasi yang diperlukan. Yang terakhir yaitu kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini dari ada 3 langkah, yaitu tahap identifikasi, tahap pengembangan, dan tahap penyeleksian. Pengambilan keputusan dalam organisasi itu ada masalah, model rasional atau rational decision making model, dan rasional. Selanjutnya yaitu batasan-batasan organisasional yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu evaluasi kerja. Dalam membantu keputusan, manajer sangat diperlukan oleh kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi mereka. Yang kedua yaitu sistem penghargaan, di mana organisasi yang memerlukan para pembuat keputusan dengan cara menyatakan mereka pilihan-pilihan yang terbaik menurut hasil pribadi. Yang ketiga yaitu peraturan formal. Peraturan formal menentukan berbagai keputusan individu ketika organisasi menstandarisasi perilaku mereka. Yang keempat yaitu batas waktu yang ditentukan oleh sistem. Organisasi ini menentukan batas waktu untuk berbagai keputusan.
Yang terakhir yaitu peristiwa histori, yaitu keputusan-keputusan di masa lalu yang terus membayangi pilihan yang ada pada saat ini. Selain dari kriteria batasan-batasan organisasional, di sini juga ada etika dalam pembuatan keputusan. Nah, 3 kriteria keputusan etis itu yaitu utilitarianisme, yaitu keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak. Lalu fokus pada hak, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat terfokus pada hak, keputusan konsisten dan kemerdekaan dan hak-hak fundamental. Lalu fokus pada keadilan. Di sini kriteria ini mengharuskan dalam mengambil keputusan itu fokus pada keadilan bagi semua anggota organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 2 kreativitas ya, yaitu potensial kreatif dan modal kreativitas. Sedangkan pada model kreativitas ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu keahlian, keterampilan berpikir kreatif, dan motivasi tugas. Langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu materi nomor 5, motivation concept. Nah, motivasi adalah suatu proses seseorang individu dalam memperlakukan atau berperilaku sedemikian rupa sehingga mau bekerja dan atau tidak bertindak demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, tujuan motivasi ini adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seseorang manajer, tujuannya adalah untuk menggerakkan pegawai atau bawahan dalam usaha meningkatkan prestasi kerjanya sehingga terjadi tujuan organisasi yang dipimpinnya itu dengan baik dan benar. Di sini ada model motivasi, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datangnya itu dari dalam individu manusia itu sendiri. Lalu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, mungkin bisa dalam berkelompok. Dan motivasi terdesak. Di sini motivasi terdesak adalah motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit secara serentak dan menghentak secara cepat sekali. Lalu jenis motivasi. Di sini dibagi menjadi 2, jenis motivasi internal dan motivasi eksternal. Untuk motivasi internal yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Lalu motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul dari luar atau lingkungan. Lalu fungsi motivasi yaitu mendorong gairah dan semangat kerja pegawai atau karyawan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang akhirnya meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan loyalitas dan integritas karyawan, dan meningkatkan kedisiplinan karyawan, dan terakhir yaitu meningkatkan absensi atau kehadiran kerja karyawan. Ciri-ciri motivasi ini yaitu memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ingin ikut serta dalam belajar dan pembelajaran. Lalu menentukan arah perbuatan, yaitu arah perwujudan tujuan atau cita-cita. Yang terakhir yaitu menyeleksi atau menseleksi perbuatan kita, artinya menentukan perbuatan-perbuatan yang mana harus dilakukan, di mana perbuatan tersebut harusnya selasi guna untuk mencapai satu tujuan. Reward untuk memotivasi karyawan, yaitu piece rate pay, yaitu atau kompensasi jumlah tetap untuk setiap unit produksi selesai. Lalu biasanya bonus tahunan, dan skill based pay, yaitu berdasarkan seberapa banyak yang bekerja yang bisa diselesaikan, dan gain sharing, insentif karena peningkatan produktivitas. Lalu model motivasi kerja yaitu model tradisional. Nah, biasanya model ini menekankan bahwa untuk memotivasi bawahannya agar mereka meningkatkan kinerjanya menurut memberi insentif
berupa materi bagi karyawan untuk mempunyai prestasi tinggi atau kinerja yang baik. Yang kedua yaitu model hubungan manusia, yaitu di mana model ini menekankan bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan perlu dilakukan pengakuan atau memperhatikan kebutuhan sosial mereka, meyakinkan kepada setiap karyawan bahwa setiap karyawan adalah penting dan berguna bagi organisasi. Yang terakhir yaitu model sumber daya manusia, di mana model ini menyatakan bahwa banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, di samping uang, barang, atau kepuasan kerja, tetapi juga kebutuhan akan keberhasilan kerja atau kesuksesan kerja. Materi yang nomor 6 yaitu motivation for concept to application. Di sini menurut teori goal setting yaitu menyatakan bahwa niat yang dinyatakan sebagai tujuan dapat menjadi sumber utama dari motivasi kerja. Nah, lalu ada tingkat keyakinan yang tinggi bahwa tujuan yang spesifik dapat meningkatkan kinerja dan bahwa tujuan yang sulit dicapai bila diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah dicapai. Tentang pernyataan di atas, jawabannya adalah diterapkan pada program manajemen by objective atau disingkat dengan MBO. Di sini MBO menekankan pada tujuan secara partisipatif yang dapat dinyatakan, dibuktikan, dan diukur. Lalu aliran dan tujuan MBO yaitu tujuannya menyeluruh organisasi tersebut diterjemahkan dalam tujuan yang lebih spesifik dan seterusnya, yaitu divisi departemen individu dalam organisasi. Kontribusi spesifik setiap karyawan yaitu setiap orang memiliki kontribusi spesifik yang dapat diidentifikasikan dalam membuat kinerja unit. Jika semua individu tersebut mencapai tujuan mereka, maka tujuan unit mereka dapat diraih dan tujuan keseluruhan organisasi akan menjadi kenyataan. Oke, lanjut. Di sini ada 4 unsur umum dalam MBO. Nah, yaitu tujuan yang spesifik, pengambilan keputusan, partisipasi, periode waktu yang eksplisit, dan umpan balik kinerja. Sedangkan tujuan MBO harus dinyatakan dalam pernyataan yang ringkas dan pencapaian yang diharapkan. Lalu, umpan balik terhadap kinerja. Nah, MBO mencoba memberikan umpan balik secara terus-menerus pada perkembangan mencapai tujuan sehingga setiap individu dapat memonitor dan memperbaiki tindakan mereka sendiri. Umpan balik yang harus terus-menerus yang ditampilkan dengan evaluasi manajerial berkala yang lebih formal terjadi pada puncak organisasi maupun pada tingkat dasar organisasi. Yaitu selanjutnya keterkaitan MBO dan teori goal setting. Teori goal setting ini menunjukkan bahwa tujuan yang rumit menghasilkan tingkat kinerja individu yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah, bahwa tujuan yang sulit menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada yang tanpa tujuan sama sekali, atau tujuan yang digeneralisasikan dengan lakukan yang terbaik, dan bahwa umpan balik tentang kinerja seseorang membawa kepada kinerja yang lebih tinggi dibandingkan penemuan-penemuan ini dengan MBO. Lalu titik temu MBO dengan goal setting ini yaitu MBO menyongkong tujuan spesifik dan umpan balik. MBO menyiratkan tidak secara eksplisit bahwa tujuan harus realistis, konsisten dengan goal setting, yaitu MBO akan sangat efektif bila tujuannya cukup rumit yang menghendaki seseorang melakukan beberapa upaya ekstra. Selanjutnya itu ketidakselesaian MBO dan goal setting, yaitu pada masalah terkait dengan partisipasi MBO yang sangat menyokong partisipasi, sedangkan teori goal setting yaitu menunjukkan bahwa melibatkan bawahan dalam menetapkan tujuan seringkali berhasil secara tidak biasa saja.
Namun manfaat utama penggunaan ini yaitu partisipasi mendorong individu untuk tetap menetapkan tujuan-tujuan yang lebih sulit. MBO dalam praktek. Nih, suatu kajian menyebut bahwa MBO merupakan suatu teknik yang populer digunakan. Kita bisa menemukan program MBO dalam banyak dunia usaha, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan atau organisasi-organisasi nirlaba. Popularitas MBO ini terdapat sejumlah kasus yang nyata yang menunjukkan penerapan MBO gagal mencapai harapan manajemen. Tinjauan yang teliti menunjukkan bahwa kasus ini menunjukkan masalahnya jarang terletak pada komponen MBO, melainkan pada faktor yang lainnya, seperti harapan yang tidak realistis terhadap suatu hasil, lalu kurangnya komitmen manajemen puncak, dan ketidakmampuannya atau keengganannya manajemen memberikan penghargaan terhadap orang atau terhadap pencapai tujuan. Lalu OBMBO, OBMOD, yaitu program yang mengikuti model pemecahan masalah, yaitu ada 5 langkah tentang memodifikasi perilaku, yaitu mengidentifikasi perilaku yang berkaitan dengan kinerja, lalu manajer mengembangkan kinerja dasar, yaitu lalu sehabis melakukan pengembangan, yaitu melakukan analisis fungsi untuk mengidentifikasi situasi atau konsekuensi perilaku kinerja, dan langkah yang terakhir yaitu begitu analisis fungsional ini selesai, manajer siap untuk mengembangkan atau melaksanakan strategi intervensi untuk menguatkan kinerja yang diinginkan dan memperlemah perilaku yang tidak diinginkan. Contoh, teknologi kerja diubah dengan membuat daftar pengepakan dan perhitungan tingkat pengguna kontainer yang sebelumnya belum ada. Serta langkah terakhir yaitu mengevaluasi perbaikan kerja. Dalam hal ini, perbaikan langsung dalam tingkat penggunaan kontainer menunjukkan adanya perubahan perilaku. Perubahan tersebut misalnya meningkatnya 90% dan tetap pada tingkat itu yang mengindikasikan bahwa terjadi proses pembelajaran, yaitu karyawan mengalami perubahan perilaku yang relatif permanen. Selanjutnya itu keterkaitan OBMOD dan teori reinforcement. Teori reinforcement ini menyatakan bahwa reinforcement membentuk perilaku. Perilaku dilihat sebagai akibat dari lingkungan, peristiwa kognitif internal, bukan masalah yang selalu diperhatikan. Yang mengendalikan perilaku adalah reinforcer, yakni suatu konsekuensi terhadap tanggapan yang diberikan, meningkatkan kemungkinan yang diulangi perilaku tersebut. Lalu program keterlibatan karyawan. Ini menyangkut gagasan populer pada manajemen partisipasi, demokrasi tempat kerja, pendelegasian wewenang, dan kepemilikan karyawan. Prinsipnya adalah bahwa walaupun setiap gagasan tersebut memiliki karakteristik yang unik, tapi memiliki inti yang sama, yaitu keterlibatan karyawan. Yang terakhir yaitu ada 2 bentuk partisipasi perwakilan, yaitu yang pertama gugus mutu atau quality circle, adalah gaya formal dari keterlibatan karyawan yang paling banyak didiskusikan dan dilakukan. Gugus mutu adalah sebuah kelompok kerja yang terdiri dari 8 hingga 10 orang karyawan dan penyedia yang memiliki wilayah dan tanggung jawab sendiri-sendiri.
Yang kedua yaitu rencana kepemilikan saham karyawan atau Employee Stock Ownership Plan atau disingkat dengan SEE/SOP, yaitu perencanaan manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan yang para karyawan mendapatkan saham sebagai bagian dari tunjangan mereka. Tipikal SOP ini yaitu dibentuk dulu perserikatan kepemilikan, lalu kepemilikan saham karyawan, lalu kemudian perusahaan memberikan kontribusi saham maupun uang tunai untuk membeli saham bagi perserikatan tersebut atau mengalokasikan saham tersebut kepada karyawan dan baru diambil jika sudah pensiun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.